terkait hukumannya gitu. Apabila memang terbukti bahwa pemerasan dengan ancaman melalui media sosial itu ada gitu, dan itu berkesesuaian dengan pasal yang dikenakan, pasal 27B ayat 2, maka dengan sendirinya TPPU itu akan berjalan gitu loh. Tapi tidak perlu khawatir gitu loh. Ini kan baru sekedar tuntutan. Bisa jadi justru tuntutannya majelis hakim gitu loh membenarkan adanya tindak pidana terkait pemerasan gitu loh, tapi TPPU-nya belum tentu terbukti. Itu juga bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau menurut saya gitu loh, ya tidak ada sih gitu loh sesuatu yang perlu diperdebatkan dan sesuatu yang dianggap keliru gitu dari proses ini gitu loh. Tapi memang tetap kita harus kritis dan memantau terkait proses yang ada gitu loh. Nah, kita lihat nanti seperti apa gitu kan putusannya. Kan kalau tidak salah minggu depan ini pledoi pembelaan Nikita Mirzani gitu kan. Dan setelah itu replik duplik, dan itu kalau dimungkinkan dan kalau ada masing-masing pihak mau memberikan, kalau nggak ada ya tanggal 28 putusan. Seperti itu sih Bang Erdelau, terima kasih kurang lebihnya. Oke, saya luruskan dulu nih, bisa boleh? Artinya supaya kita luruskan hukum ini Pak Pemikir. Mohon maaf Bang Sultan ya, artinya saya luruskan. Siapa Bangku? Lanjut Bangku. Ya, jadi gini, Nikita itu dituntut 11 tahun. Kenapa saya bilang ini dendam pribadi? Karena itu tidak sesuai dengan hukum. Kita kupas dulu hukumnya dulu ya. Di dalam pasal, mulai dari undang TPPU, dalam undang-undang TPPU, buka di ayat 2 dan 3, kalau teman-teman buka boleh searching, itu untuk pidana lain, nilai ancamannya 4 tahun, atau lebih, nilai pidana. Kalau dalam undang-undang ITE, undang-undang ITE sendiri, nilai ancaman diatur pasal 45, itu berapa tahun? 6 tahun. Jangan tambah-tambahkan sampai 11 tahun. Gitu. Kalau 6 tambah 4 aja 10 tahun. Ya kan logika otak berpikir kita aja 6 tambah 4. Ini apalagi berbicara tentang keraguan. Jadi kadang-kadang saya berpikir ada yang bilang 20 tahun. Saya bilang ini orang-orang ini baca pasal enggak? Kalau undang-undang ITE terpenuhi pasal 27, karena ini pasal 27, maka rujukannya pasal 55 undang-undang ITE. Itu ancamannya 6 tahun. Kalau memenuhi unsur 27, pasal 7 ITE itu satu dulu. Lah kita kembali ke kasus sudah. Kalau sekarang bicara kembali TPPU nih, ya kan? Kita baca lagi dalam syarat tindak pidana pencucian uang mulai dari korupsi, teroris dan lain-lain. Kasus undang-undang ITE ini masuk dalam kategori apa? Pidana lain. Udahlah, anggap pidana lain. 4 tahun. Itulah yang saya bilang hari ini kita sama-sama penegak hukum lagi melihat proses penegakan hukum. Itu satu. Proses apakah sesuai hukum acara pidana, berita-berita acara, contoh ambil barang bukti dan lain, sesuai hukum atau tidak. Ini yang lagi dilihat. Ini jaksa kemarin saya analisanya gini. Kalau jaksa tuntut dengan undang-undang ITE, dia akan menggunakan 6 tahun atau 8 tahun karena dia ambil dari pidana lain, undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu baca tuh Bang, pasal 2 ya, teman-teman buka. Itu 4 tahun. Karena ini pidana lain. Kalau dia ambil itu maka dia total 8 tahun ya kan, dia karena ini. Ini dia pukul lebih dari 10 tahun, 11 tahun pula. Maka ini dendam pribadi. Maka hukum kita lagi ngaco, ngawur. Orang korupsi aja ratusan triliun, maaf ya. Di dalam peraturan Mahkamah Agung, kasus di atas 100 miliar itu berapa? 20 tahun atau seumur hidup. Jaksanya tuntut parlemen toh udah 15 tahun, bahkan ada 6 tahun. Kalau mau bicara paksa tertinggi, maka 20 tahun dan 15 tahun. Jaksa kita ini dendam pribadi, saya bilang. Dendam pribadi, saya berani katakan itu. Karena dia tuntut berdasarkan pribadi dia. Bukan dari hukum yang tertulis dan undang-undang yang tertulis. Orang kalau dendam pribadi jadi jaksa, pulang aja pensiun dini. Kalau ada pengacara yang belum nikah, ibu nikah jadi pengacara. Lalu dia sama-sama jadi pengacara. Supaya urusan pribadinya diatur di situ. Janganlah kita membalikan hukum Indonesia. Makanya kenapa setiap saya ngomong saya selempar pasal. Supaya masyarakat yang nonton juga buka. Lalu lihat, wih betul juga ya. 4 tahun tambah 6 tahun, totalnya 10 tahun. Jaksanya tuntut itu adalah 11 tahun. Itu saja maksimal sudah itu dari undang-undang itu. Sedangkan korupsi aja tidak maksimal hukumnya. Jadi jangan membalikan hukum ini. Ingat, jaksa itu mewakili negara, bukan mewakili pribadi. Kalau mewakili negara, apa yang dia putuskan? Itu mewakili negara karena dia ada pengacara negara. Baik menyusun dakwaan sampai pada tuntutan. Mohon maaf teman-teman, proses yang masuk di pengadilan itu pasal 369, bukan di referensi di berita dan awal kita nonton semua. Kok tiba-tiba tuntutan 369-nya hilang? Kan 368 berubah di 369. Sidang pemeriksaan jalan, tuntutan berubah. Jangan senak itu, kita sama-sama lihat itu SIPP segala macam. Gitu. Jadi hari ini kita sama-sama lihat ya. Secara hukum berjalan normal atau tidak? Hukum tidak berjalan normal karena undang-undang TPPU 4 tahun.
KUHP-nya itu pasal 45 Undang-Undang ITE itu 6 tahun, total 10 tahun. Jaksa tuntutnya 11 tahun. Itu saja ngaco. Bagaimana yang lainnya? Maka kembali kepada hakim. Hakim harus melihat pasal berapa. Hakim hari ini tidak boleh lagi melihat pasal 164, ya. Harus melihat 163. Hakim nurani untuk memutuskan perkara ini. Kalau saya hakimnya, saya putuskan ini kita udah berapa 6 bulan. Saya putuskan 6 bulan. Gitu. Karena ini asumsi. Kalau memang putuskan bebas nggak boleh karena nanti negara yang dituntut. Tapi 6 bulan boleh. Karena apa? Ini orang lagi dituntut dengan pasal setan, jadi tersangka dengan pasal setan, terakhir jadi pasal undang-undang ITE pula. Ya teman-teman ya, jadi gitu. Mohon maaf Bang Sultan ya, ini yang kita sebagai pemikir hukum harus melihat bahwa hukum ini sudah berjalan sesuai dengan hukum acara pidana atau tidak. Ini lebih tidak jalan sesuai hukum acara pidana. Seenaknya aja barang-barang bukti yang masuk. Memang beban pembuktian tidak ada pada tersangka atau terdakwa itu sendiri waktu diperiksa. Tetapi hakim wajib mempertimbangkan apa yang disampaikan. Makanya kemarin saya lihat, kenapa tidak masuk ke langkah hukum prapi, eksepsi, apa yang diolah. Walaupun ada yang diolah kan kita lihat tidak terlalu mengulas ya. Tapi untuk menunjukkan catat formil, yaitu proses penerapan hukumnya itu. Nanti di pembelaan mungkin mohon apa pengacara kita yang bela di kita, tolong kasih masuk klausul-klausul yang baru dibilang oleh kita semua. Itu catat formil, makanya dakwaan udah kabur sampai pada tuntutan. Kenapa saya bilang gitu? Udah tindakan pribadi bagi saya. Makanya kalau saya terus nanti saya tidak terus tuh pengacaranya. Istilah dari saya dengan pribadi dan pasal setan akan saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Pasal 368 yang saya bertanggung jawab waktu ditersangka di pasal 368, saya bilang itu pasal setan yang dipaksakan. Gitu. Kenapa? Yang saya kawal ini adalah hukum. Saya nggak ada urusan pribadi. Gitu. Itu aja dari saya Bang Sultan. Mohon maaf ini kita kopas-kopas karena kalau kita ngomong pasal supaya masyarakat yang nonton juga buka. Benar juga nih TPPU-nya. Pidana ini bukan ini masuk 4 tahun. Oh buka undang ITE, ternyata undang ITE ini 6 tahun. Tapi ini tidak menjadikan sebagai posisi tuntutan untuk tertingginya 11 tahun atau 10 tahun itu tidak boleh. Ada pertimbangan terlalu banyak itu. Dia rangka itu tidak taat di pengadilan apa lo ada SOP lo, kalau saya tidak taat di pengadilan hakim suruh saya diam. Tapi jaksa jangan menilai sampai sedalam itu. Jaksa hanya menilai dari dakwaan, bukan menciptakan kesan-kesan baru. Saya di dalam pengadilan saya pernah berdiri tapi ditegur hakim untuk duduk, saya duduk. Kenapa kita berdiri dalam pengadilan? Karena ada proses hukum yang tidak jalan sesuai, maka pemberontakan jadi. Hak saya di ruang pengadilan kalau tidak benar saya berdiri, tapi jangan naik meja. Kalau naik meja salah, melanggar KUHP, melanggar tata tertib. Gitu. Jadi hari ini saya lihat ini kok enaknya kasih masuk barang yang tidak ada dalam dakwaan. Contoh, dalam tuntutan dalam memberatan tidak menghormati pengadilan. Mohon maaf Bapak Jaksa, Bapak tahu nggak dalam isu dakwaan? Memang itu dalam substansi tuntutan. Itu substansi persidangan nggak boleh. Bapaknya keluar dari jalur hukumnya, Bapak fokus dalam substansi materi hukumnya, apa yang mulai dari proses penyidikan sampai penyusunan dakwaan sampai pemeriksaan. Perkembangan sidang itu hakim yang menilai, bukan Bapak menilai dalam hal menuntut terdakwa. Salah. Anda dengan pribadi, maka Anda memberatkan poin-poin yang tidak perlu dalam pengadilan. Itu kewenangan nanti hakim memutuskan tadi, bukan Anda. Gitu. Jadi bahaya ini dengan pribadi dibawa ke persidangan. Ini bagi saya. Gitu. Kalau Ibu Jaksa tanya Bang Jos, kita berdebat di kantor saya, oke saya pergi, kita diskusi di situ, ya. Karena saya tidak mau saya sampai hari ini berdiri untuk berbicara hukum. Tidak pernah saya ada perasaan kepada siapapun. Saya menjelaskan hukum secara detail. Gitu, Bang Sultan izin maaf agak beda pendapat sedikit. Itu bagi saya teman-teman. Jadi kalau saya bilang pasal buka aja teman-teman. Oh ternyata ini begini benar gitu. Kayak saya bilang pasal 144 benar nggak? Iya kalau tidak dikasih tersangka maupun dikasih dengan pengaturan penasihat hukumnya, ini cacat formil karena perubahan pasal tidak kasih saya. Saya tersangka di pasal 368, hilang dia 369, kok tiba-tiba berubah aja pasal-pasal lainnya? Nggak boleh. Hukum acara sudah ajar kita. Pemandu seorang pengacara dalam kasus pidana adalah hukum acara pidana. Siapapun pengacara mau profesor, doktor, patokan kita hukum acara pidana. Makanya hal-hal yang berasumsi, ya, kenapa saya pasal 1 KUHP dan pasal 1 hukum acara pidana itu mengatur. Itu berbicara tentang larangan-larangan asumsi tadi. Gitu. Kalau Anda berasumsi, nggak boleh didengar hakim. Hari ini kita punya kasus asumsi semua tuh. Asumsi saja yang saya dengar. Cuma saya jaga karena apa? Belum putusan. Tapi kalau saya berikan pendapat hukum, saya bilang itu dengan pribadi. Gitu. Itu yang saya lihat bahwa mohon maaf ya, ini kalau kita nonton ya dengan baik, lalu lebih baik kita bicara pasal aturan lalu kita sampaikan ke rakyat. Rakyat jadi pintar, mereka jadi takut, tapi mereka juga lebih berani karena hukum lagi tidak sehat. Gitu. Mohon maaf, orang suap orang aja di Indonesia ini barang benar jadi salah. Tapi jangan kasus viral lalu memaksakan hukum kayak kasus Nikita Mirzani.
Gitu. Makanya saya bilang teman-teman, ya kemarin saya berpikir di kita akan ditutup paling mentok 6 tahun. Lewat dari itu ini kejahatan sudah dendam pribadi. Ternyata 11 tahun. Itu live sebelum tuntutan. Saya jadi kasih dulu. Saya live singkat aja. Ini hakimnya, jaksanya udah pengacara dendam pribadi. Malah utarakan sesuatu yang tidak boleh. Salah satunya adalah berlaku tidak sopan di dalam persidangan. Itu bukan kewenangan Anda. Dalam KUHP, dalam tata tertib, protokol peraturan kekuasaan Mahkamah Agung, itu kewenangan dari hakim, kewenangan dari mereka, bukan jaksa. Karena jaksa itu mewakili negara. Kalau sudah mengambil hak orang lain dalam menuntut, oh sudah salah. Dendam pribadi dipakai di dalam kasus ini. Itu yang saya bilang bahwa hari ini ya hukum lagi tidak sehat oleh mereka yang bekerja untuk negara, gitu. Ya itu lagi tidak sehat. Makanya kalau dari awal saya ngomong konsisten, itu karena memang itu yang saya ngomong. Penerapan pasal setan, terakhir pasalnya karena berhadapan waktu Tuhan, pasalnya itu hilang. Itu aja saya bang, mohon maaf ya, kita beda-beda aja nih. Aman. Mantap. Silakan. Kalau bang udah bicara, nyala ini saya bilang. Cuma ini coba ya gitu loh. Dari dulu apa namanya nih, Bang Jos ini harusnya yang jadi kuasa hukum Nikita Mirjani gitu loh. Mungkin auranya akan beda bang. Lanjut, Bang, siap. kemarin mau ditunjuk kami semua bang, tuh cuman nantilah kan kalau itu kan. Nah jadi Bang Blangkon, aku ini merasa terancam bang. Kalau aku merasa terancam, bisa nggak aku melaporkan orang ke kepolisian? Masih merasa terancam ini. Biar dia pasangkan pasal-pasal asumsi dulu nih. Oh, ya kan? Bisa. Kita penegak hukum, contoh kalau macamnya satu sebelah kan dia melaporkan pakai pengacara. Kalau kita kan gini, seorang pengacara menyampaikan pikiran pendapat dalam hal media sosial dibully dan apa itu nggak boleh kita lapor atau kita menciptakan. Bukan, ada hal nggak di dalam KUHP itu tentang pasal yang mengatur merasa terancam, Bang? Saya rasa nilai ancaman kan harus unsurnya terpenuhi itu. Contoh di Undang ITE, ya kan, unsurnya terpenuhi pasal 7. Kalau dalam ancaman ada pencobaan, ya, kemudian dengan contoh PKWP mengambil orang dengan mobil apa kalau tidak itu ancaman. Tapi kalau cuma hal biasa sebut-sebut kita mungkin bodoh tolol, itu bagi saya kan kita sudah sering dengar kalimat itu ke kita, itu biasa. Cuma itu bukan ancaman, gitu aja bang. Kalau bicara tentang ITE pasal 7 KUHP unsurnya harus terpenuhi gitu. Jadi kalau abang saya usah lapor, habiskan waktu kita di polisi aja. Nanti contoh bang Herdi Lau, saya bilang Herdi Lau walaupun kita berbeda maju aja, itu kan karena masalah. Abang kasih pendapat bela klien abang. Kalau polisi mau paksakan ya salah hukum, ya kan? Nggak boleh. Kita memiliki hak dalam melakukan pendampingan hukum. Apapun pendapat kita, itu bagian dapat memproteksi klien kita. Berbeda nggak apa-apa, tapi jangan pakai pendapat kita untuk mau mengkriminalisasi atau mau pidanakan kita. Unsurnya nggak terpenuhi. Betul nggak ya Bang Erde? Ini kita doang konten kan apa-apa Bang, itu santai aja itu. Ya itu maksudnya hukum Indonesia ini yang perlu kawal tuh Bang. Kita semua ini pemikir hukum. Kalau kita tidak kawal hukum, tidak mencerahkan rakyat Indonesia, percaya naikkan pajak aja sampai lewat 100% yang undang-undang batasi 100%, tapi dalam pajak bangunan kan 25%. Itu daerah-daerah kasih sampai 300 di mana-mana, itu tidak boleh. Undang-undang melarang, hukum di bawah tidak boleh bertentangan, aturan di bawah tidak boleh bertentangan di atasnya. Makanya parti batal, yang lain batal. Ini Indonesia lagi menjalankan sesuatu bertabrakan dengan undang-undang, tetapi dibenarkan oleh pemikir hukum. Bahaya, termasuk kasus Nikita Mirzani. Gitu, tidak boleh. Jangan kita tahu bahwa buktinya itu tidak ambil secara ilegal, tidak ada berita acara, langsung tiba-tiba muncul. Sangat sah, wajib dibaikkan oleh hakim, tapi nanti oleh dalam pledoi itu pembelaan oleh pengacara-pengacara kita, mau yang mendukung kita maksudnya. Gitu aja saya. Jadi Bang Bayu, kalau ada buah kelapa, ya paling air kelapanya doang disajiin, santannya jangan. Itu ayolah Bang Bayu ya.